Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Oci, di program Kominfo Newsroom edisi Peparnas 16 Papua, Senin 8 November 2021. Informasi pertama, dalam pembukaan Peparnas 16 Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi kepada seluruh kontingen dari seluruh wilayah Indonesia untuk terus memberi inspirasi dan energi bagi atlet disabilitas. Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Jayapura, Papua telah dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Jumat lalu, 5 November 2021. Pembukaan ajang olahraga bagi penyandang disabilitas ini berlangsung di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua. Dengan melibatkan sekitar 779 aparat gabungan yang terdiri atas petugas kepolisian dan TNI. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa ajang Peparnas 16 Papua merupakan pembuktian semangat kesetaraan. Bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan ajang yang istimewa karena mendobrak batas diri dan keluar sebagai pemenang. Saudara-saudara adalah inspirasi dan energi bagi sesama warga bangsa dan negara. Saudara-saudara adalah obor yang menyalakan semangat untuk meraih prestasi dan pantang menyerah. Tularkan jiwa yang tidak pernah takut gagal. Sukses menanti kalian semua. Saudara-saudara harus mampu melakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Raihlah prestasi yang melampaui cita-citamu. Hambatan tidak boleh menghalangi cita-cita meraih prestasi. Tidak hanya itu, di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat membuka gelaran Peparnas 16 Papua. Namun, Presiden berjanji akan menghadiri penutupan Peparnas Papua mendatang. Pembukaan Peparnas Papua berlangsung pada Jumat 5 November 2021 dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo hadir secara virtual menyapa seluruh masyarakat yang hadir dalam pembukaan Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua yang digelar di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua. Presiden juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa hadir secara langsung dalam perhelatan 4 tahunan ini. Sebab dirinya sedang mengikuti karantina mandiri seusai melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebagai gantinya, Presiden berjanji akan menghadiri penutupan Peparnas pada 13 November 2021 mendatang. Saya tidak dapat hadir karena saya harus menjalani karantina setelah kembali dari luar negeri. Sebenarnya tanggal 5 November 2021 pagi saya sudah tiba di tanah air dan bisa membuka Peparnas secara virtual dari Jakarta. Tapi saya lebih memilih hadir di acara penutupan nantinya di Jayapura karena Papua selalu ada di hati saya. Informasi selanjutnya, dalam mendukung kesetaraan atlet penyandang disabilitas dan non-disabilitas, pemerintah juga akan membangun pelatihan terpusat di tahun 2022 bagi penyandang atlet disabilitas. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia, Seni Marbun. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia, Seni Marbun mengungkapkan rasa bangga terhadap para atlet yang akan berjuang di Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua. Selain itu, Seni juga menilai seluruh atlet Nasional Paralimpik Komite memiliki kesempatan sama dengan non-disabilitas dalam memiliki prestasi dan membanggakan olahraga tanah air. Untuk itu, pihaknya terus memberikan semangat bagi atlet untuk tidak berkecil hati, sebab Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada Nasional Paralimpik Komite untuk pembibitan ke depan Nasional Paralimpik Komite.
dalam melakukan pembangunan pusat pembinaan dan latihan untuk atlet disabilitas pada tahun mendatang. Untuk pembibitan atlet ke depan, NPC akan dibangunkan training camp yang luasnya 5 hektar. Ini adalah suatu mujizat dari Tuhan. Negara pun sudah memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan luar biasa untuk prestasi-prestasi yang kita capai selama ini. Informasi lainnya, Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto meminta seluruh pihak untuk mensukseskan gelaran Peparnas Papua dan turut menjaga protokol kesehatan. Hal ini disampaikan langsung saat peninjauan pertandingan para catur cepat Minggu 7 November 2021 di Kota Jayapura. Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto meninjau pertandingan cabang olahraga para catur cepat Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua Minggu 7 November di Kota Jayapura, Papua. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan sekaligus protokol kesehatan di venue pertandingan. Brigjen Eko Rudi Sudarto pun berharap Peparnas 16 bisa berlangsung dengan lancar hingga selesai seperti PON 20. Diketahui sebanyak 131 atlet disabilitas perwakilan 23 provinsi setanah air mengikuti pertandingan para catur cepat. Tidak hanya para catur cepat, pertandingan para catur standar dan kelas elit juga dilakukan untuk memperebutkan 70 medali emas dari 38 nomor pertandingan. Dengan olahraga ini kita tidak ada rentang jarak. PON keberhasilan yang luar biasa. Sekarang Peparnas juga merupakan tuntutan kita untuk menjaga sama-sama harus berhasil agar semangat ini tetap kita gaungkan. Berita terakhir, sebagai perhelatan olahraga bagi para atlet disabilitas terbesar di tanah air, Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua telah menyediakan fasilitas ramah disabilitas bagi seluruh atlet dan kontingen. Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua sudah dimulai sejak 5 November 2021. Tak kurang dari 1.935 atlet dari 34 provinsi akan bersaing dalam 12 cabang olahraga, diantaranya atlet penyandang disabilitas. Ketua kontingen Dedi Supandi mengatakan menurutnya sejauh ini fasilitas yang diberikan sangat memenuhi kebutuhan bagi para penyandang disabilitas. Kita pun juga ada yang kita berikan dukungan di luar transportasi yang telah disiapkan oleh PB Peparnas ini. Tapi selama ini pelayanan dari tuan rumah gimana? Apakah cukup memenuhi? Misalkan saat ini memenuhi. Transportasi kendaraan kontingen yang telah dimodifikasi sekitar 67 mobil dari total 160. Selain itu, terdapat fasilitas makan yang dibuat ramah bagi para atlet serta fasilitas hotel. Sebagai perhelatan olahraga bagi atlet disabilitas terbesar di tanah air, Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua harus bisa menyediakan segala fasilitas yang menunjang. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Dan dukung terus daerah favorit kalian untuk memperebutkan juara umum Peparnas 16 2021. Saat mencapai tujuan, ciptakan prestasi. Saya Oci pamit, sampai jumpa.